Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frik Meriana. Sejumlah berita menarik kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menetapkan kekasih sebagai tersangka atas kasus kematian mahasiswi usai menelan obat aborsi. Petugas Intel Korem 044 Gakpo menangkap kapal bermuatan BBM ilegal di perairan Sungai Musi, Palembang. Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memberikan penyuluhan hukum kepada ratusan guru. Polisi menetapkan kekasih mahasiswi yang tewas akibat aborsi sebagai tersangka. Sang kekasih turut membantu korban untuk menggugurkan kandungannya. Korban mengalami pendarahan hebat hingga nyawanya tak tertolong. Diat Putra ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus kematian seorang mahasiswi akibat mengkonsumsi obat aborsi. Pemuda berusia 23 tahun itu turut membantu korban menggugurkan kandungannya, hingga nyawa korban tak tertolong. Kasus kematian mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Ogan Ilir berawal saat korban bersama tersangka ingin menggugurkan kandungannya pada 18 November lalu. Korban mengkonsumsi obat aborsi yang dibeli tersangka melalui loka pasar hingga korban tewas akibat pendarahan hebat. Si korban ini, si perempuan ini sama si tersangka ini pacaran, ya, pacaran. Kemudian karena kematiannya di bulan November ini, Oktobernya bulan 10 itu si perempuan ini merasa sakit perut, kan gitu. Dibawalah ke rumah sakit dan dari keterangan dokter bahwasanya ada kandungan sudah 4 bulan. Nah, kemudian mereka sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut. Setelah itu caranya yaitu dia membeli obat, ya, obat jenis C melalui online. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa ponsel pintar yang digunakan tersangka untuk membeli obat aborsi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat hukuman 10 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Seorang bocah menjadi korban aniaya oleh tetangganya sendiri karena tak sengaja melempar batu ke kaca rumah pelaku. Akibatnya, korban menderita luka memar pada wajah dan trauma mendalam. Orang tua korban tak terima melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak terima anaknya menjadi korban kekerasan, Neni Marlina mendatangi sentra kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia mengaku anaknya berusia 10 tahun itu menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri berinisial FR. Kejadian bermula saat korban bersama temannya sedang bermain lempar batu. Tak sengaja batu terkena kaca rumah pelaku. Pelaku kesal lalu mengejar dan menampar wajah korban hingga terjatuh. Akibatnya korban menderita luka memar pada wajah dan trauma mendalam. Main sama kawan-kawannya, kena kacau rumahnya. Dia langsung nuduh anakku ini, langsung keluar rumah langsung nak numbak. Dia berlari, dia nengok nak numbak, berlari dia takut kena. Kita tadi kan tidak naik ke campur, kita belum ketemu anaknya. Kita tanya dulu pas anaknya balik. Pas kita tanya anaknya balik, katanya bukan aku. Masalahnya kawan dia yang terbabit main, budak tu terbabit. Ya harapan aku ni kan melapor ni, maksudnya aku tuh, iya, biar tak terulang lagi cak itu kan menganiaya anak-anak. Yeah. Kita kan kalau masalah main kan seharusnya kita luruskan anak-anak. Orang tua korban berharap polisi segera memproses laporannya. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Petugas Intel Korem 044 Gapo menangkap kapal bermuatan BBM ilegal di perairan Sungai Musi, Palembang. Diduga kapal bermuatan 350 kiloliter itu akan menyelundupkan BBM ilegal ke wilayah Pontianak.
Kapal jenis SPOB diamankan petugas Intel Korem 044 Garuda Dempo di dermaga 3 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang. Diduga kapal bermuatan 350 kiloliter minyak solar ini akan menyeludupkan BBM ilegal ke wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Penangkapan kapal berawal dari informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas kapal mengangkut BBM. Berdasarkan pemeriksaan petugas, diketahui minyak solar berasal dari olahan masyarakat di Kabupaten Musi, Banyuasin. Petugas juga mengkonfirmasi kapal tidak memiliki dokumen yang sah. Berjumlah 9 orang, itu ada 350 KL. Jadi kalau kita lihat itu berarti 3.500 liter mungkin ya. Selanjutnya prosesnya? Untuk proses saat ini sudah kita serahkan kepada pihak berwajib, khususnya kepada Polda Sumsel semalam. Jadi pukul Dipsimsul Polda sudah kita serahkan langsung. Biar proses ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesembilan kru kapal beserta kapal telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum. Kasus penyeludupan BBM ilegal terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Polisi menangkap pelaku penimbunan bahan bakar jenis solar yang diduga akan dijual kembali. Modus pelaku dengan memodifikasi tangki BBM kendaraan truk. Selain menyita truk, polisi juga menyita puluhan jerigen berisikan bahan bakar jenis solar. Satu unit truk menjadi barang bukti polisi atas kasus penimbunan bahan bakar jenis solar bersubsidi. Tangki truk ini telah dimodifikasi pemilik sehingga ukurannya lebih besar. Polisi juga turut mengamankan pelaku bernama Irodi, warga Tanjung Raja, Ogan Ilir. Pria berusia 40 tahun itu ditangkap polisi saat sedang memindahkan minyak solar dari tangki mobil ke jerigen. Bahan bakar jenis solar ini ia beli dari SPBU di kota Palembang dan Ogan Ilir. Polisi menyita 48 jerigen berisikan bahan bakar jenis solar bersubsidi siap jual. Yang pada saat itu setelah kami selidikin sedang memindahkan minyak solar dari tangki ke jerigen. Nah, sedangkan keterangan tersangka hasil penyelidikan kami yaitu mobil tersebut mengisi minyak di SPBU di Begayut 2 kali, kemudian di SPBU Poligon 1 kali. Jadi aktivitas si pelaku ini dia ngambil minyak di SPBU solar. Diduga penimbunan bahan bakar jenis solar ini akan dijual pelaku ke sejumlah perusahaan industri di wilayah Sumatera Selatan. Polisi kini masih menyelidiki kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.